Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih ingat gak? Beberapa hari lalu, Yesus omong gitu ke Nikodemus. Enggak, kita enggak akan ngomongin lagi tuh si Nikodemus. Tapi kita bakal ngomongin soal roh. Dalam kisah para rasul yang dibacakan hari ini, Petrus dan kawan-kawan omong dengan lantang dan berani di hadapan mahkamah agama Yahudi yang melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Teman-teman yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, Roh Allah mengemban dua fungsi. Pertama, untuk mewahyukan atau menyatakan kebenaran Allah kepada manusia. Dan kedua, memampukan manusia untuk mengenali dan memahami kebenaran itu ketika dinyatakan kepadanya. Makanya Petrus omong kayak gitu tadi. Roh Kuduslah yang memberi kesaksian tentang Allah dan membuat manusia memahami kesaksian itu. Maka Petrus sadar, dia nggak bisa menjadi saksi tanpa Roh Kudus. Tapi bukan itu inti permenungan kita. Ada yang lebih menarik dan penting. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 34 yang dibacakan hari ini, kita dengar Yohanes Pembaptis bilang begini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalian yang mendengarkan dengan cukup baik, mungkin bisa cepat mulai nangkep. Orang yang diutus Allah akan menyampaikan firman Allah karena diberi karunia Roh Kudus. Jadi ini bisa siapa aja, termasuk Petrus dan para rasul lain, termasuk para nabi yang menurut orang-orang Yahudi menerima sebagian dari Roh Allah. Tapi kalau kalian tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, pasti sekarang bertanya-tanya. Karena tadi mendengar dinyatakan, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Betul, kalian gak salah dengar. Kalau sebagian, kan berarti terbatas. Jadi, Petrus dan kawan-kawan, seperti juga para nabi yang mendahului mereka, menerima Roh Kudus secara terbatas. Nah, kalau tadi disebut tidak terbatas, berarti Yohanes omong tentang siapa? Betul, kalian pasti sudah bisa menebak. Kalau kalian membaca sendiri kutipan Injil Yohanes tadi, akan bisa melihat kata dialah tadi ditulis dengan huruf D besar, yang berarti merujuk kepada Yesus sendiri. Ini berarti Yesus diberi anugerah roh yang tak terbatas. Berarti pula Yesus menerima sepenuhnya pewahyuan atau penyataan diri Allah dan mengenali serta memahami sepenuhnya penyataan itu. Dengan kata lain yang gak kalah dahsyat,
Yesuslah pewahyuan atau penyataan diri Allah itu sendiri. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Taat kepada Yesus berarti taat kepada Allah. Mantemin kekasih Allah. Imam besar dan Mahkamah Agama Yahudi katanya tertusuk hatinya waktu mendengar kata-kata Petrus dan para rasul tadi. Tapi sebenarnya itu belum seberapa. Mungkin hati mereka akan tertusuk lebih dalam lagi. Bahkan bisa jadi hancur berkeping-keping kalau mendengar akhir Injil hari ini. Karena di situ dikatakan, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mantereman, sahabat Yesus. Keras ya kedengarannya, serem bingit. Hehehe. Jangan takut. Allah itu Maha Rahim dan penuh belas kasihan. Ingat gak yang kita omongin kemarin? Dia tidak menghukum. Tapi banyak orang memilih untuk menempatkan diri di bawah hukuman, di bawah murka Allah. Jadi sekali lagi, gak perlu takut. Tinggal pilih aja sendiri tempatmu di mana. Kalau saya, jelas pilih yang PW dong. Tahu kan di mana?